Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resyangga Risma dengan NIM 2414201019. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama, sistem persyarafan. Struktur otak. Otak terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, otak besar atau cerebrum. Terdiri atas lobus frontal, lobus parietal, lobus occipital, dan lobus temporal. Yang kedua ada batang otak. Terdiri atas pons, midbrain, medulla oblongata. Yang ketiga ada otak kecil atau cerebellum. Selanjutnya 12 pasang saraf kranial. Yang pertama saraf olfaktori, yaitu bertugas pada indera penciuman. Yang kedua saraf optik, berperan dalam indera penglihatan. Nomor 3 saraf okulomotor, berperan sebagai motorik mata. Nomor 4 saraf troklear, berfungsi untuk penggerakan mata bagian atas. Nomor 5 saraf trigeminal, berperan sebagai sensorik dan motorik. 6 saraf abdusen, berperan menggerakkan mata ke samping. 7 saraf facialis, berperan dalam mengontrol gerakan menutup mata dan ekspresi wajah. 8 saraf vestibulococlear, berperan atas indera pendengaran, keseimbangan tubuh, dan postur tubuh. 9 saraf glosopharyngeal, berperan dalam pengecap dan menelan. 10 saraf vagus, berperan dalam mengontrol organ dalam. 11 saraf aksesori, berfungsi untuk mengandalkan otot leher dan bahu. 12 saraf hipoglossa, bertugas dalam menggerakkan lidah. Selanjutnya mekanisme refleks. Mekanisme refleks adalah proses terjadinya gerakan tubuh secara cepat dan tanpa disadari sebagai respon terhadap rangsangan. Materi selanjutnya sistem endokrin. Macam-macam hormon di tubuh kita. Yang pertama, hormon insulin. Letaknya di pankreas atau kelenjar endokrin. Fungsinya mengatur kadar glukosa dalam darah dengan cara menurunkannya, yaitu dengan memfasilitasi penyerapan glukosa oleh sel-sel tubuh untuk digunakan sebagai energi. 2. Hormon glukagon. Letaknya di pankreas. Fungsi meningkatkan kadar glukosa dalam darah dengan merangsang hati untuk mengubah glikogen menjadi glukosa. Nomor 3, hormon adrenalin atau epinefrin. Letaknya di kelenjar adrenal atas ginjal. Fungsi meningkatkan detak jantung, tekanan darah, dan metabolisme untuk mempersiapkan tubuh menghadapi situasi stres atau bahaya. 4. Hormon noradrenalin. Letaknya kelenjar adrenal. Fungsi menyempitkan pembuluh darah, meningkatkan tekanan darah, dan juga berperan dalam respon stres. 5. Hormon tiroksin dan triodotironin. Letaknya kelenjar tiroid leher. Fungsi mengatur laju metabolisme tubuh, pertumbuhan, dan perkembangan. Hormon-hormon ini mempengaruhi cara tubuh menggunakan energi. 6. Hormon paratiroid atau PTH. Letaknya kelenjar paratiroid atau di dekat kelenjar tiroid. Fungsinya mengatur kadar kalsium dalam darah dengan cara meningkatkan kadar kalsium dengan merangsang pelepasan kalsium dari tulang. Nomor 7, hormon progesteron. Letaknya di ovarium. Fungsi menyediakan kondisi yang optimal untuk kehamilan, termasuk mempersiapkan lapisan rahim untuk menerima telur yang dibuahi. 8. Hormon testosteron. Letaknya di testis pada pria. Fungsi mengatur perkembangan karakteristik seksual pria seperti suara dalam, pertumbuhan rambut, wajah, massa otot, dan produksi sperma. Nomor 9, hormon renin. Letaknya di ginjal. Fungsinya mengatur tekanan darah dengan merangsang produksi aldosteron yang mengontrol keseimbangan natrium dan air di dalam tubuh. Materi selanjutnya sistem reproduksi. Organ reproduksi pria. Yang pertama penis, berfungsi sebagai jalan keluarnya urin dan sperma. Nomor 2 skrotum, yaitu testis atau buah zakar yang berbentuk sebuah telur. Nomor 3 testis, yaitu tempat produksi sperma dan hormon testosteron. Dalam testis terdapat 3 bagian. Yang pertama epididymis, yaitu tempat penyimpanan sperma. Nomor 2 pole deferens, yaitu saluran yang menghubungkan epididymis dengan uretra. Nomor 3 uretra, yaitu saluran akhir sperma dan urin. 4. Kelenjar prostat.
yaitu memproduksi getah atau cairan yang nantinya bercampur dengan sel sperma menjadi mani. Organ reproduksi wanita yang pertama ovarium, yaitu tempat produksi ovum dan hormon estrogen dan progesteron. 2. Tuba ovulasi atau saluran telur, tempat pembuatan sel telur oleh sperma. Nomor 3. Rahim, yaitu tempat perkembangan janin selama kehamilan. Nomor 4. Serviks, yaitu leher rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. 5. Vagina, yaitu saluran yang menghubungkan organ reproduksi internal dengan luar tubuh. Materi selanjutnya sistem perkemihan. Anatomi sistem perkemihan. Yang pertama ginjal atau ren. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah dan menghilangkan produk sampingan metabolisme, garam berlebih, serta air yang tidak diperlukan tubuh dalam bentuk urin. Nomor 2. Ureter. Fungsinya, setelah ginjal menyaring darah, urin terbentuk akan dialirkan melalui ureter menuju kandung kemih. Nomor 3. Kandung kemih atau vesika urinaria. Fungsinya, untuk menyimpan urin sementara sebelum dikeluarkan. Nomor 4. Saluran kemih atau uretra. Fungsinya, untuk mengeluarkan urin dari tubuh ke lingkungan luar. Materi selanjutnya, sistem pernafasan. Anatomi sistem pernafasan. Yang pertama, hidung. Hidung berfungsi sebagai saluran masuk utama udara ke dalam tubuh. Nomor 2. Faring. Faring merupakan saluran penghubung antara rongga hidung dan laring atau kotak suara. Nomor 3. Laring. Laring berfungsi sebagai penghubung antara faring dan trakea atau bantang tenggorokan. Nomor 4. Trakea. Fungsinya mengatur suhu, membantu proses batuk, dan menelan makanan. Nomor 5. Bronkus. Fungsinya mengatur udara ke paru-paru dan mengatur jumlah oksigen masuk ke dalam tubuh. Nomor 6. Bronchiolus. Fungsinya saluran yang menghubungkan bronkus dengan paru-paru. Nomor 7. Alveolus. Fungsinya sebagai permukaan respirasi. Nomor 8. Paru-paru. Fungsinya tempat pertukaran O2 ke CO2. Materi selanjutnya sistem muskuloskeletal. Pengertian sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal merupakan salah satu sistem tubuh pada manusia terdiri dari tulang, sendi, otot, dan struktur pendukung lainnya seperti tendon, ligamen, fascia, dan bursa. Selanjutnya macam-macam rangka. Yang pertama, rangka aksial. Rangka aksial terdiri atas pertama tulang tengkorak, berfungsi untuk melindungi otak dan memberikan bentuk pada wajah. Nomor 2, tulang belakang atau vertebral column, merupakan struktur yang terdiri dari vertebra dan melindungi sumsum tulang belakang. Fungsi utama tulang belakang adalah menyokong tubuh dan memungkinkan pergerakan. Nomor 3, rangka dada, terdiri dari tulang dada atau sternum dan tulang rusuk atau coste, berfungsi untuk melindungi jantung dan paru-paru. Nomor 4, tulang hyoid, tulang yang terletak di bagian leher dan mendukung lidah dan membantu dalam proses pemenelan. Selanjutnya ada rangka apendikular. Rangka apendikular terdiri atas, yang pertama ada tulang panggul atau pelvis, terdiri dari 2 tulang ilaka dan bagian-bagian lainnya, berfungsi sebagai tempat melekatnya tungkai bawah dan melindungi organ reproduksi. Nomor 2 ada tulang anggota gerak atas, terdiri dari tulang lengan atas, humerus, lengan bawah, radius dan ulna, serta tangan atau carpals, metacarpals, dan falang. Nomor 3 ada tulang anggota gerak bawah, terdiri dari tulang paha atau femur, tungkai bawah atau tibia dan fibula, serta kaki seperti tarsals, metatarsals, dan falang. Selanjutnya, macam-macam otot. Yang pertama ada otot lurik atau otot rangka, merupakan otot yang bekerja secara sadar, berbentuk silindris, bergerak dalam waktu cepat, dan cepat lelah. Terdapat di otot lengan, kaki, dan wajah. Contohnya otot bicep, otot tricep, dan otot quadricep. Nomor 2, otot polos, merupakan otot yang bekerja tanpa kita sadari. Otot ini tersebar di seluruh tubuh. Contohnya otot di saluran pencernaan, pembuluh darah, dan kandung kemih. Nomor 3 ada otot jantung, merupakan otot yang bekerja di luar kesadaran, berbentuk serabut lurik yang bercabang, bergerak dengan kuat dan berirama. Otot ini terletak di jantung, yang berfungsi memompa darah. Baiklah, mari kita masuk materi selanjutnya, yaitu sistem integumen. Anatomi kulit. Yang pertama ada epidermis.
merupakan lapisan terluar dari struktur kulit. Lapisan ini juga berperan penting dalam menjaga kelembapan kulit. Lapisan ini terdiri dari 5 jenis sel, yang pertama ada stratum corneum, merupakan lapisan epidermis terluar. Stratum corneum terbentuk dari keratin dan berfungsi sebagai pelindung lapisan kulit yang lebih dalam. Nomor 2 ada stratum lucidum. Stratum lucidum terletak di bawah stratum corneum. Bentuknya berupa lapisan tipis yang hanya terlihat di telapak kaki dan telapak tangan. 3. Stratum granulosum. Lapisan ini berada di tengah, bekerja dengan menghasilkan lemak dan molekul lainnya yang mengikat sel kulit. Nomor 4 ada stratum spinosum. Lapisan ini memiliki sel-sel dendrit yang penting untuk kekebalan tubuh. Stratum spinosum tersusun atas protein bernama desmosom yang membuat kulit lentur dan kuat. Nomor 5 ada stratum basale. Ini merupakan lapisan epidermis terdalam. Lapisan ini mengandung sel bernama melanosit yang menghasilkan warna kulit atau pigmen yang dikenal sebagai melanin. Sel inilah yang membuat kulit menjadi coklat serta melindungi kulit dari sinar radiasi matahari. Selanjutnya, anatomi kulit yang kedua adalah dermis. Dermis adalah lapisan kulit di bawah epidermis. Struktur di lapisan dermis terbagi atas lapisan papilar dan lapisan retikular. Lapisan papilar tersusun atas jaringan ikat longgar yang kaya akan pembuluh darah. Sedangkan lapisan retikular yang letaknya lebih dalam tersusun atas jaringan ikat padat dengan ujung saraf, folikel, rambut, dan kelenjar-kelenjar. Nomor 3, subkutis. Subkutis dikenal juga dengan hipodermis atau lapisan subkutan. Lapisan ini merupakan lapisan terbawah kulit dan strukturnya tersusun dari sel lemak dan lapisan pelengkap kulit, termasuk jaringan ikat, pembuluh darah, dan saraf kelenjar keringat, serta folikel rambut. Lapisan ini akan melindungi organ yang lebih dalam, melindungi tubuh dari perubahan suhu, dingin maupun panas, dan sebagai tempat penyimpanan lemak serta cadangan energi. Kita masuk materi selanjutnya, sistem kardiovaskular. Anatomi jantung. Yang pertama ada atrium kanan atau right atrium, yaitu ruangan jantung bagian atas yang menerima darah kotor dari tubuh melalui vena cava superior dan inferior. Darah ini kemudian dipompa ke ventrikel kanan. Nomor 2 ada ventrikel kanan atau right ventricle. Ruangan jantung bagian bawah yang menerima darah dari atrium kanan dan memompanya ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk mendapatkan oksigen. Nomor 3 ada atrium kiri atau left atrium, yaitu ruangan jantung bagian atas yang menerima darah kaya oksigen dari paru-paru melalui vena pulmonalis dan memompa darah tersebut ke ventrikel kiri. Nomor 4 ada ventrikel kiri atau left ventricle, yaitu ruangan jantung bagian bawah yang menerima darah kaya oksigen dari atrium kiri dan memompanya ke seluruh tubuh melalui aorta. Ventrikel kiri memiliki dinding yang lebih tebal karena harus memompa darah ke seluruh tubuh. Nomor 5 ada katup jantung. Katup jantung terdiri atas yang pertama ada katup trikuspid. Fungsinya mengatur aliran darah antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Nomor 2 ada katup pulmonalis. Fungsinya mengatur aliran darah dari ventrikel kanan ke arteri pulmonalis. Nomor 4 ada katup mitral atau bikuspid. Fungsinya mengatur aliran darah antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Nomor 4 ada katup aorta. Fungsinya mengatur aliran darah dari ventrikel kiri ke aorta. Yang keenam, septum. Septum merupakan dinding yang memisahkan jantung menjadi dua bagian, yakni sisi kanan dan kiri. Septum ini berfungsi untuk mencegah campuran darah yang kaya oksigen dan darah yang kekurangan oksigen. Nomor 7, perikardium. Perikardium merupakan kantong yang mengelilingi jantung dan berfungsi melindungi jantung, mengurangi gesekan, dan menjaga posisi jantung tetap di tempatnya. Selanjutnya, sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah terbagi menjadi dua. Yang pertama, sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar merupakan sistem peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Peredaran darah besar juga disebut peredaran darah sistemik.
Nomor 2 ada peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil merupakan sistem peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Materi selanjutnya, sistem hematologi. Komponen darah. Komponen darah terbagi menjadi 4. Yang pertama ada plasma. Fungsi plasma adalah mengangkut sel-sel darah ke seluruh tubuh bersama dengan nutrisi, produk limbah, antibodi, protein pembekuan, pembawa pesan kimia seperti hormon, dan protein yang membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Nomor 2 ada sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah berfungsi untuk mengangkat oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan mengembalikan karbon dioksida dari tubuh ke paru-paru untuk dibuang. Eritrosit mengandung hemoglobin, protein yang mengikat oksigen dan karbon dioksida. Sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih berfungsi sebagai bagian dari sistem imun tubuh. Mereka berperan dalam melawan infeksi, baik itu infeksi bakteri, virus, atau organisme patogen lainnya. Nomor 4 ada trombosit. Trombosit berperan penting dalam proses pembekuan darah. Ketika terjadi cedera atau luka pada pembuluh darah, trombosit akan berkumpul dan membentuk gumpalan darah untuk menghentikan pendarahan. Materi selanjutnya, sistem pencernaan. Anatomi sistem pencernaan. Yang pertama, mulut. Makanan pertama kali masuk ke mulut, di mana proses pencernaan dimulai. Gigi menggiling makanan dan air liur mengandung enzim amilase yang membantu memecah karbohidrat. Nomor 2 ada kerongkongan atau esofagus. Setelah makanan dikunyah, makanan kemudian ditelan dan masuk ke kerongkongan. Di sini proses peristaltik atau gerakan gelombang otot membawa makanan menuju lambung. Nomor 3 lambung. Lambung berfungsi untuk mencampur dan mencerna makanan secara kimiawi dan mekanis. Asam lambung dan enzim pepsin bekerja untuk memecah protein dalam makanan menjadi bentuk yang lebih sederhana. Lambung juga berfungsi untuk membunuh kuman atau mikroorganisme yang ada pada makanan. Nomor 4 ada usus halus. Usus halus adalah tempat pencernaan dan penyerapan sebagian besar nutrisi terjadi. Nomor 5 ada usus besar atau kolon. Setelah nutrisi diserap, sisa makanan tidak tercerna, terutama serat, masuk ke usus besar. Di sini, air dan elektrolit diserap, dan sisa makanan tersebut dipadatkan menjadi feses. Usus besar juga mengandung bakteri yang membantu proses fermentasi sisa makanan. Nomor 6 ada rektrum dan anus. Rektrum menyimpan fases sebelum dikeluarkan. Setelah fases terkumpul, sinyal dikirim ke otak untuk memberi tahu tubuh bahwa saatnya untuk buang air besar. Feses kemudian dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya ada proses pencernaan. Proses pencernaan terbagi menjadi 5. Yang pertama ada ingesti. Ingesti adalah proses memasukkan makanan dan cairan ke dalam tubuh melalui mulut. Yang nomor 2 ada pencernaan mekanik. Proses pencernaan yang dilakukan dengan gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi, kerongkongan, dan lambung. Nomor 3 ada pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan yang dilakukan dengan bantuan enzim untuk memecah nutrisi dalam makanan menjadi molekul yang lebih sederhana. Pencernaan kimiawi dilakukan dengan bantuan enzim yang terdapat di dalam mulut, lambung, usus halus, dan pankreas. Nomor 4 ada absorpsi atau penyerapan. Absorpsi atau penyerapan adalah proses penyerapan nutrisi dari makanan ke dalam aliran darah dan kelenjar getah bening. Nomor 5 ada defekasi. Defekasi adalah proses pengeluaran fases atau sisa pencernaan dari anus.